Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersua kembali dalam program Kota Kita. Dan di kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita ya. Ada Ustadz Kiai Haji Muhammad Halim SH. Beliau adalah Ketua Forum Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta. Dan hadir pula Ustadz Dr. Andes Wasono Nurhadi. Beliau adalah sekretaris dari Forum Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, afiat Kiai ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan insya Allah beliau merupakan tokoh-tokoh kita, pemirsa, yang menjembatani untuk senantiasa diadakannya kebersamaan di antara umat Islam dan elemen umat Islam di seluruh raya dan sekitarnya, Ustaz ya. Baik, terkait dengan acara yang akan diselenggarakan di Kota Solo, sudah ke-8 kali, Kiai ya, terkait dengan acara yang insya Allah dengan tema mengokohkan ukhuwah, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini apa Kiai? Khalfiyahnya atau latar belakangnya diambil tema ini di acara yang ke-8 di Kota Surakarta ini. Silakan Kiai. Ya, karena dengan mengokohkan ukhuwah kita akan bisa bersatu. Dan dengan bersatu inilah kita tidak akan bisa digoyah oleh kekuatan manapun, sehingga kita bisa berdaulat. Dan dengan kedaulatan kita atas negeri kita sendiri, maka kita bisa merdeka mengelola apa saja yang Allah siapkan di negeri kita, maka rakyat akan sejahtera. Dengan itulah maka Indonesia maju. Saling terkait Kiai ya. Saling terkait. Mulai dari mengokohkan ukhuwah dulu. Iya. Kemudian dari ukhuwah itu muncul persatuan. Kemudian kalau persatuan ada, rakyatnya insya Allah sejahtera ya. Dan Indonesia maju. Jadi tema ini merupakan tidak ada bukan berarti tidak ada makna atau latar belakangnya ya, tapi saling terkait ya. Saling terkait. Dimulai dari ukhuwah. Nah, kita ke Ustadz Wasono ini. Siap. Sebenarnya ukhuwah ini batasannya seperti apa, Ustaz? Apakah hanya ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah insaniyah atau watoniyah ini? Bagaimana? Silahkan. Ini kita mencoba ya, dalam Islam itu kan sudah diberikan rambu-rambu kita ini ya, berikan pelajaran, tuntunan kita untuk berukhuwah. Masya Allah, ternyata dengan kita berukhuwah yang tadinya badaniyah, kita kumpul bareng, kemudian kita berembuk bareng di situ, berembuk bareng, akhirnya memunculkan ide-ide untuk bahasa Jawa ini melaku bareng, bergerak bersama-sama, Masya Allah. Sehingga dengan ini harapannya nanti bentuknya ejawantah nanti Mas, persatuan itu ejawantah. Maka Ustadz kami, Kiai Syihabuddin itu menyampaikan lungguh bareng, rembuk bareng, wareg bareng, mulya bareng. Ya, itu artinya adalah kita duduk bersama, kemudian ide-ide disampaikan bersama, kemudian wareg bareng. Artinya apa? Gerakan ekonomi yang jadi ejawantah nanti itu. Kemudian akan mulya bareng. Mulya bareng itu adalah tadi Indonesia sejahtera dan maju tadi. Nah, Mas. Itu tujuannya, urgensinya tadi ya. Baik, dan insya Allah ini acara yang kedua diselenggarakan di Balai Kota Surakarta. Balai Kota yang kedua, betul. Kenapa memilih tempat itu Kiai? Ya, ini adalah tempat kita semuanya. Yang pertama memang tempat publik. Kemudian pada saat pertemuan tokoh-tokoh Solo Raya di Darul Quran, Pondok Darul Quran, ini Mas Wali juga hadir dan menyampaikan silahkan tempat-tempat dinas ini digunakan untuk kebaikan. Salah satunya adalah Forum Silaturahmi Ulama. Makanya yang kedua ini kita memilih tempat ada di situ, sekalian tempatnya yang strategis untuk kita bersama-sama.
Itu Mas kira-kira. Berarti memang ada sinergitas ya Ustaz, antara umara dan ulama. Umara menyediakan berbagai fasilitas yang ada untuk bagaimana ulama berkonsolidasi, bermusyawarah demi persatuan dan kemajuan umat. Nah, untuk mewujudkan itu Kiai, tentunya ada tantangan yang besar ini Kiai ya. Apa tantangan terbesar dari kita umat Islam dalam mewujudkan ukhuwah yang tadi menjadi tema pokok dalam acara silaturahim akbar nanti? Silakan Kiai. Untuk mengokohkan ini kita berta'aruf lebih dalam tentang apa yang menjadi pemahaman masing-masing. Alhamdulillah kita sudah berta'aruf, duduk bersama, saling mengerti. Lalu kita juga ada satu mengejawantah kepada satu upaya bersama memajukan ekonomi. Itu dalam rangka mengokohkan ukhuwah. Dan dengan mengokohkan ukhuwah itulah maka persatuan bangsa Indonesia ini akan terwujud. Karena mayoritas bangsa Indonesia kan umat Islam. Kalau umat Islamnya ukhuwahnya kokoh, maka persatuan akan terwujud. Nah, dengan persatuan terwujud, kita berdaulat. Nah, dengan berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Gitu. Baik. Apa Kiai tantangan terbesar untuk menyatukan tadi Kiai dari umat Islam sendiri? Barangkali ada selama ini, apakah ada halangan atau hambatan yang ditemui untuk mengokohkan ukhuwah tadi Kiai? Monggo mungkin Ustaz ada yang sangat kita perlu kerja keras. Mas Sufyan atau Mas Sufyan? Biasa, Mas Sufyan. Ya. Kita ini kan memang memahami ada perbedaan, dan perbedaan itu memang diperbolehkan, gitu, dalam rangka mengambil sisi berbagai hukumnya, fikihnya, begitu kan, berbeda. Masya Allah, kita kan punya tagline bersatu dalam perbedaan, Mas. Dan memang bersatu dalam perbedaan kita bersatu dalam perbedaan. Dilanjutkan, memang ini beda. Masalah tadi Pak Yai ketika kita ada multaqo ilmiah. Multaqo ilmiah itu mengumpulkan semuanya dari ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian ada MTA, Masjid Tafsir Al-Quran, ada Dewan Dakwah, ada Habaib, kemudian ada juga DSKS di sana. Itu semua disuruh untuk melontarkan bagaimana cara pengambilan hukumnya. Begitu kan. Setelah semuanya menjelaskan, Mas Sufyan, Masya Allah, ternyata ketemu loh. Ternyata kita ini rujukannya sama akhirnya begitu. Akhirnya bisa berangkulan dan kita memahami. Memang kita ini beda gitu ya. Maka bersatu dalam perbedaan tadi. Memahami kita ini beda. Lanjutnya adalah menuju peradaban mulia. Jadi bersatu dalam perbedaan menuju peradaban mulia. Gitu Mas Itu Sufyan. tagline-nya. Iya. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, terkait dengan acara yang nanti akan diselenggarakan pada hari Kamis ya Ustaz, 25 September 2025 di Balai Kota Surakarta. Ini kenapa acara ini terus dilaksanakan dari tahun ke tahun atau barangkali setahun sekali ya Ustaz? Dan kenapa di bulan September ini? Apakah memang ini ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi di negeri ini, atau bagaimana? Dari Kiai Helm, silakan Kiai. Kita selenggarakan setiap tahun ini dalam rangka untuk merefresh persatuan. Jadi dengan adanya tahun kemarin kita sudah, maka dalam satu tahun ini kita ada program-program yang lain. Terus ini kita kumpul lagi bersama untuk mengingatkan kebersamaan lagi. Adapun karena tahun kemarin itu juga bulan September, kita melaksanakan itu di bulan September. Sebenarnya awalnya itu pengambilannya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Tetapi karena pas bulan Muharram kemarin kita masih belum siap, maka kita undur
Di bulan September sampai ini bulan September ini sudah Rabiul Akhir ini. Ya. Ini jadi mundur 2 bulan gitu. Tidak apa-apa. Baik, jadi memang merefresh kembali merefresh apa yang sudah selama ini kita bangun, yakni ukhuwah tadi. Ya. Nah, dalam konteks masyarakat modern dan kekinian ini ya Ustadz dan Kiai, apa bentuk konkret dari ukhuwah itu sendiri yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari? Setelah tentunya acara ini berjalan, apa nih bentuk konkret yang sudah terwujud dari kegiatan-kegiatan yang selama ini berlangsung? Dari Kiai mungkin? Ya, kita jangan saling mencela. Jangan saling mencela, dan umpama ada perbedaan-perbedaan pemahaman dalam agama itu kita bahas di tingkat ulamanya saja. Jadi bukan di tingkat masyarakat umum atau dilontarkan di masyarakat umum. Itu akan menimbulkan kegaduhan di tingkat bawah dan tidak menyelesaikan. Baik, berarti sudah terwujud ini ya kondusivitas di masyarakat Solo Raya dan sekitarnya, khususnya umat Islam, dari kegiatan-kegiatan yang selama ini berlangsung dan memang sudah terwujud di Solo Raya. Begitu Ustaz Nur Hadi ya. Bagaimana barangkali bisa ditambahkan? Menambahkan. Ini konkretnya Mas Sufyan ya. Kita ini ada 2 agenda besar. Yang pertama, pertemuan tokoh dan ulamanya saja itu di bulan kemarin 4 bulan yang lalu sekitar 400 tokoh ulama seluruh rutin sekali. Di situ adalah para tokoh-tokoh pimpinannya itu memang bersatu duduk di situ gitu. Kemudian membahas masalah persatuan gitu, kerukunan, kebersamaan. Kemudian yang kedua, kalau besok malam itu 25 malam itu ini tokoh-tokohnya ditambah dengan umaro, ditambah dengan umatnya. Jadi umatnya hadir besok itu gitu. Tahun kemarin itu kita terkumpul sekitar kurang lebihnya 60.000 gitu ya, dihadiri dari di balai kota juga. Di balai kota juga yang kemarin itu gitu. Jadi konkretnya adalah pertemuan tokohnya duduk bersama, ini bersama dengan umat. Kemudian konkret yang kedua adalah kita ini saling menyuarakan kegiatan elemen yang lain selama itu dalam rangka untuk persatuan, kita suarakan dari berbagai elemen tadi. Jadi sudah sepakat seperti itu. Memang beda, tapi kita memahami akan perbedaan itu. Nanti konkretnya Mas Sofyan. Baik, artinya sudah memang terwujud ini. Insya Allah. Tujuan utama daripada kegiatan yang selama ini diselenggarakan ya Ustaz. Insya Allah. Dan pemirsa, kami himbau juga nanti di hari Kamis tanggal 25 September untuk turut hadir memeriahkan dan mengikuti Ustaz acara silaturahmi akbar di Balai Kota Surakarta. Dimulai pukul berapa ini Kiai? Pukul 18.30. 18 maghrib. Sudah siap di sana ya. Siap di sana, menjaga wudhu, ya walaupun kita juga menyediakan. Nanti kita akan doa bersama, khotawan bersama, dan sholat misa bersama, berjamaah di sana. Selain kegiatan seremonial terkait dengan pengajian yang diisi nanti oleh tokoh-tokoh kita, baik umaro dan ulama, apa kegiatan lain yang mengisi acara nanti? Acara nanti salah satu adalah penyuaraan kebersamaan. Jadi tabligh akbar kan tausiah. Kemudian ada penyuaraan kebersamaan, apa poin-poin yang sudah kita telurkan yang kemarin dulu. Kemudian ada juga bazar nanti Mas. Ada bazar juga. Monggo nanti saudara-saudara muslim kita kami harapkan untuk bisa yang pertama yang mendengar flyer-flyer, melihat flyer kami untuk disebar di grup-grup atau di jamaahnya diumumkan, ikut hadir, kemudian yang selanjutnya mengikuti dengan seksama dan tidak lupa ngelarisi sedulure dewe gitu Mas Sofyan, kira-kira membeli dagangan. Ada kegiatan membangun ekonomi umat juga. Membangun ekonomi umat. Baik. Ini acara atau silaturahmi akbar ini sudah beberapa kali berlangsung. 8 kali Ustaz tadi ya. Baik. Bagaimana agar dakwah atau kegiatan semacam ini tidak hanya sekedar seremonial tahunan saja. Artinya bisa berdampak bagi masyarakat luas Solo Raya khususnya dan tentunya Indonesia tercinta ini. Masya Allah. Dari mulai ini silakan. Ya tentunya dengan
nasihat-nasihat dari para tokoh-tokoh yang nanti akan berbicara itu diharapkan nanti menjadi satu pedoman untuk terus bersatu, terus saling mengerti satu dengan yang lain, untuk tidak saling mencaci maki, tidak saling menjatuhkan, begitu. Itu dengan nasihat-nasihat yang nanti akan disampaikan oleh para tokoh-tokoh, para ulama-ulama itu. Iya. Siapa tokoh-tokoh yang akan hadir, Kiai, yang diundang untuk di acara nanti? Dalam kesempatan nanti, insya Allah Menteri Agama siap untuk rawuh, ya. Terus juga nanti ya, diantaranya ada Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, ya. Majelis Syuro Dewan Dakwah Solo Raya. Ya. Kemudian ada Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Haji Dr. Andes Mukhtarom MPD, Rois Suriah PCNU, ya, Surakarta. Kemudian Bapak Kyai Haji Dr. Anwar Soleh M.Hum, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta. Nah, ini ya, ini dari tokoh. Kemudian ada dari tokoh Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah. Ya. Selanjutnya juga ada doa dari Habaib, kemudian ada Kiai, maaf agak akhir menyebutnya ya, Kiai Haji Muhammad Halim selaku Ketua Forum Silaturahmi Ulama. Kemudian ada juga Bapak Kiai Haji Muzayyin Marzuki MA, Ketua Dewan Syuro DSKS. Ada Kiai Haji Syihabuddin Al-Hafidz SK5. Kemudian Ustadz Kiai Haji Nur Khalid Saifullah LCM pimpinan pusat dari Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian juga ada Gus Rifai, ini dari Al-Hidayah, Bapak Respati Ahmad Ardianto SHMKN, ini dari Wali Kota langsung. Kemudian kebersamaan ini Mas Sufyan, kita juga bersama-sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi, Lembaga Dewan Adat. Karena keraton ini dulu kan juga budayanya juga Islami sebenarnya. Ini kita bersama-sama dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo dari Keraton Kasunanan Surakarta. Tidak lupa juga Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Mangkunegara, 10 dari Mangkunegaran. Kemudian yang terakhir nanti saya diminta untuk mengakomodir, ya. Kira-kira gitu. Baik, wah banyak sekali ya, Ustadz, Kiai, tokoh-tokoh yang akan hadir insya Allah nanti. Iya. Keynote speaker insya Allah Menteri Agama. Pak Menteri Agama. Nasaruddin Umar. Iya, Profesor Nasaruddin Umar. Baik. Terkait dengan tokoh-tokoh yang selama ini hadir, Ustadz ya, Kiai, di acara Silaturahmi Akbar yang sudah ke-8 kali ini berlangsung, ada tidak ini, Kiai, upaya untuk mengundang tokoh-tokoh umat Islam, para ulama di berbagai belahan wilayah Indonesia, dari Jawa Timur misalnya, kemudian dari Jawa Barat, atau bahkan sampai ke pimpinan pusatnya PP Muhammadiyah, PBNU, dan tokoh-tokoh yang barangkali di kesempatan ini sedang viral begitu di media sosial, sehingga menarik netizen istilahnya untuk ikut hadir ini, Kiai. Sudah ada upaya untuk mengundang tokoh-tokoh tersebut atau bagaimana, Kiai? Alhamdulillah sudah. Tahun kemarin itu kita mengundang Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Ponorogo, Jawa Timur. Dan juga Pak Profesor Din Samsudin, Profesor Dr. Din Samsudin, mantan PP Muhammadiyah Pusat, Jakarta. Dan beliau sangat mengapresiasi sekali pertemuan itu, karena dihadiri dari semua elemen umat Islam yang ada di Solo Raya. Beliau mengatakan nanti akan saya sampaikan ke seluruh Indonesia satu kebersamaan semacam ini, gitu. Artinya sudah alhamdulillah diketahui oleh tokoh-tokoh nasional kegiatan yang ada di Solo Raya ini, Kiai, Ustadz. Nah, ini Kiai dan Ustadz yang akan hadir nanti kan dari berbagai kalangan, dari berbagai usia juga. Nah, yang paling berat ini barangkali ya Ustadz, Kiai, tantangannya adalah generasi kita, generasi muda kita. Apa ini yang Kiai dan Ustadz himbau untuk generasi muda kita ini untuk memahami ukhuwah dan nanti akan hadir juga di kegiatan tersebut? Dari Ustadz Wasono, silakan. Baik.
generasi muda merupakan sebuah potensi, ya, bahwasanya disampaikan kalau kepengen mengerti ke depan itu seperti apa, ya lihatlah pemudanya, kan begitu. Nah, pemuda dalam hari ini kita akomodir untuk, memang kita belum bisa berbuat banyak untuk pemuda Mas Sufyan, tapi kita berikan gambaran bahwasanya ini loh, orang-orang tuamu, kakek-kakekmu duduk bareng, ya, lenggah bareng, kemudian berbicara bersama dalam kerukunan. Ya, kemudian dari situ nanti harapan kami pemuda itu bisa terinspirasi untuk membuat yaitu kebersamaan kegiatan. Ya, nanti kedepannya kalau tadi minta maaf ya, selain tablik akbar, saya bukan sedikit ya, karena juga ada kepemudaan nanti gitu ya. Di selain tablik akbar itu kumpul bareng, kita akan akomodir, yaitu namanya gerakan ekonomi. Jadi kita berekonomi bersama, gitu, berekonomi bersama di antara elemen-elemen yang ada ini, begitu. Lah pemuda ada di mana posisinya? Pemuda hari ini karena zamannya zaman Gen Z kan semuanya dengan media informasi ya Mas ya. Nanti justru pemuda nanti itu akan kita satukan, salah satunya adalah bagaimana pencerahan ilmu, yang kedua pencerahan ekonomi. Ya. Bagaimana berekonomi? Bahasa Jawane golek duit. Ya. Gitu, selain mengejar akhirat, dunia insya Allah jangan dilupakan. Kiai. Baik, nanti kita akan lanjutkan Kiai. Ustaz. Sebelumnya insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu, dan nanti kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan acara yang akan diselenggarakan oleh Forum Umat Islam Solo Raya. Baik pemirsa, channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di kota kita, dan akan membahas ya lebih lanjut nanti terkait dengan kegiatan yang akan berlangsung di kota Solo. Tetap di MTA TV. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Kota Kita, dan di sesi kedua insya Allah kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, baik di line telepon, di line WhatsApp di 0811 2553 000, atau nanti juga bisa pemirsa dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0271 679 3000. Kita masih melanjutkan pertanyaan yang tadi Kiai Ustadz terkait dengan generasi penerus kita. Nah, tidak kita pungkiri bahwa pemuda-pemuda kita di dewasa ini itu lebih tertarik untuk menghadiri apa istilahnya, konser-konser, pertunjukan-pertunjukan musik, seni dan sebagainya, daripada menghadiri kajian-kajian, pengajian-pengajian. Nah, ini langkah apa yang sudah dipersiapkan Forum Ulama dan Tokoh Islam Surakarta ini untuk bisa menarik atau menggait generasi kita ini? Ustaz Kiai, silakan Kiai Halim. Ini satu pertanyaan yang cukup sangat penting sekali dan memantik pemikiran kita untuk mempersiapkan itu. Untuk sementara ini kita belum membahas program apa yang khusus nanti bisa menarik para remaja, para pemuda, para generasi penerus kita ini. Kita belum fokus ke sana. Ini semoga insya Allah ke depan akan kita menjadi prioritas, dan bahkan kita butuh masukan-masukan dari remaja-remaja kita, dari pemuda-pemuda kita, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membina para remaja pemuda kita. Ya, sehingga tertarik dengan program-program keislaman gitu ya. Baik, Ustadz Wasono Nur Hadi, barangkali bisa. Baik. Ini forum silaturahmi ulama ini kan terdiri dari beberapa elemen besar ini ya, Mas Sufyan ya. Kemudian dari gerakan langsung forum silaturahmi ulama memang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yai Halim. Namun dari elemen-elemen itu Mas Sufyan, ini seperti salah satunya saya menyebut, minta maaf ya, dari Dewan Syariah Kota Surakarta ini, elemen artinya kebersamaan kita dalam dakwah ini mengumpulkan remaja untuk namanya camping gitu. Kemarin ada 300 pemuda. Gitu. Kemudian juga ada kemarin ustadz-ustadz muda kita kumpulkan dengan kelompok-kelompoknya. Jadi sudah bentuknya kelompok Mas Sufyan. Masing-masing punya gerakan seperti Bikes Subuhan, itu kan anak-anak muda, punya Sukarjo punya 50, ada yang punya 100 dan lain-lain. Sudah kita adakan untuk gerakan bersama pula, ini yang ke sana. Kemudian
saya yakin juga Majelis Tafsir Al-Quran sudah mendidik juga di kepemudaan. Nah ini kalau khususnya di Forum Silaturahmi Ulama merupakan satu masukan nanti untuk minimal kami para ulama-ulama menyuarakan, ya, menggerakkan. Ngaten barangkali. Baik, karena memang generasi muda ini harus dikader, Ustaz ya, untuk melanjutkan perjuangan mulia para ulama kita, tokoh-tokoh kita. Baik, kita ke pertanyaan dari WhatsApp ini, Kiai. Dari Mas Taufik terkait dengan kondisi bangsa dan negara saat ini yang beberapa waktu lalu sempat memanas, Kiai. Nah, bagaimana cara menumbuhkan semangat persatuan di tengah perbedaan pandangan politik, mazhab dan lain sebagainya, nih, Kiai? Silakan. Kalau kita di Forum Silaturahmi ini dalam meminimalisir perbedaan dalam pemahaman agama, pemahaman ini perbedaan ini kita bahas di forum terbatas, tidak di masyarakat umum, tapi di forum terbatas. Lalu kita menyimpulkan mana yang memang ada dasarnya yang kuat dan bisa diamalkan, ya monggo diamalkan. Tapi yang tidak ada dasar yang kuat dan ada hukum yang memang melarang untuk dilaksanakan, ya supaya monggo tidak dilaksanakan, begitu. Ini kita ada satu kesepakatan untuk membahas perbedaan pendapat para ulama ini dibahas di lingkungan para ulama saja. Tapi kalau dalam hal ini kendala diantaranya adanya pesta politik di negeri kita ini, memang ini satu tantangan yang cukup besar bagi persatuan umat ini, karena ya di kalangan umat Islam ini memang beda-beda aspirasi politiknya. Ada yang condong ke A, ada yang condong ke B, ada yang mungkin tidak ingin masuk ke ranah politik, itu. Nah, ini tantangan cukup berat ini. Termasuk tantangan berat ya. Kita tidak membahas politik, kita juga salah. Kita membahas politik secara terang-terangan pun juga menimbulkan perbedaan pendapat dan menimbulkan ya sedikit ya kerenggangan hati karena apa itu perbedaan ini. Nah, maka kita dalam hal politik kita ini mengkhususkan pembahasan di WhatsApp grup khusus yang memang membahas politik ada. Jadi tidak di grup bersama-sama yang akan menimbulkan perasaan kurang enak, merenggangkan kebersamaan ini. Kita tidak di grup yang umum, tapi di grup khusus. Gitu. Artinya pandangan politik bisa berbeda, tetapi hati kita tetap bersama, tetap bertaut, Baik, khususnya tertaut bersama atas landasan Islam. Baik. Maka tagline-nya bersatu dalam perbedaan, menuju peradaban mulia terpaut tadi. Tagline yang harus kita sengkuyung bareng-bareng ini, Ustaz ya. Harus kita kerjakan bareng-bareng, karena kalau sendiri-sendiri sulit ini, Kiai. Baik. Kemudian dari WhatsApp kembali, Kiai, dari Mas Supri di Sragen. Bagaimana peran ulama dan tokoh agama dalam menciptakan masyarakat yang berdaulat dan sejahtera, nih, Kiai? Karena mengingat krisis keteladanan dari beberapa tokoh agama yang mungkin tergelincir atau bagaimana. Ini bagaimana ini tanggapan ini dari Ustadz Wasono? Baik. Sedikit menyambung yang tadi, kemudian menyambung yang ini gitu ya, Mas Sofyan ya. Maka di Forum Silaturahmi Ulama ini, yang pertama Pak tadi ngendiko membuat
forum ini menjadi semuanya nyaman sehingga tidak menyinggung hal-hal yang memang buat friksi. Itu pertama begitu. Kemudian kalau ingin bergerak dalam bidangnya masing-masing itu bukan atas nama Forum Silaturahmi Ulama. Kemudian tadi bagaimana krisis keteladanan ini, maka kita satu mendorong kepada dalam hal ini adalah para profesionalisme, ya profesionalisme politik, profesionalisme kegiatan, mungkin ada yang dokter, ada yang di pemerintahan, ini untuk berakhlak mulia. Sehingga kalau orang-orang ini berakhlak mulia, duduk dimanapun, kegiatan apapun, maka nanti akan menjadi baik begitu. Maka di Forum Silaturahmi Ulama bentuknya adalah penyuaraan sebenarnya, berdakwah penyuaraan terus supaya berakhlak mulia tadi. Nah, begitu, kayaknya begitu. Sehingga harapannya dari keteladanan-keteladanan yang ada itu ya nanti akan terbentuk dengan seruan akhlak mulia tadi. Begitu Mas Sofyan kira-kira. Karena memang harus kita teladani masyarakat kita, ya. Karena kalau tanpa keteladanan masyarakat kita juga nampaknya acuh dengan selama ini apa yang kita sudah bangun begitu. Ya. Sedikit nyambung lagi Mas. Apalagi yang pertama, ayatnya kan jelas. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, penduduk itu kan ya rakyat, ya pejabat kan penduduk semuanya beriman dan bertakwa. Yang pertama. Yang kedua, kan ada satu keteladanan yang sangat luar biasa. Yang kita dahulu yang memerdekakan negeri ini menjadi seorang menteri, beliau ke kantor ngontel, dia menjadi pejabat, mobilnya masih biasa-biasa saja, bahkan diberi hadiah rumah yang bagus pun dia menolak. Ini kan satu bentuk keteladanan. Lah itu bisa digapai tatkala mendapatkan siraman tentang akhlak dan agama itu sendiri. Ngoten kira-kira kalau dengan Forum Silaturahmi Ulama. Baik, demikian ya, Mas Supri di Sragen. Semoga bisa memahami atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Kemudian dari Ibu Indah nih di Semarang, Ustadz Kiai, apa yang bisa dilakukan umat? Nah ini umat ini yang ditanyakan umatnya nih untuk mendukung upaya menjaga kebersamaan, kedaulatan bangsa selain melalui doa. Nah ini Ustadz Kiai Halim, silakan Kiai. Ya istiqomah duduk di majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu, terus bagaimana memperbaiki hati supaya tidak ada rasa yang tidak baik terhadap sesama orang Islam, selalu husnudzon, menjaga hati supaya tidak merasa lebih baik dari orang lain, menjaga hati dari iri, dengki, ini yang supaya dijaga. Duduk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, majelis-majelis kebaikan untuk menjaga hati supaya hati tetap bersih. Baik. Dengan hati bersih, insya Allah kita juga memberikan sumbangsih yang baik untuk bangsa dan negeri ini, Kiai ya. Kurang lebih demikian, Kiai ya. Baik, Ustadz Wasono, barangkali mau menambahkan sedikit, karena ini penting sekali ini. Kan pertanyaan kan apa yang dikerjakan oleh umat ini, memang bagian yang terkecil gitu ya. Yang pertama tadi sudah betul sekali, yaitu harus mau dengan pencerahan, edukasi, bahasa kita ngaji, tholabil ilmi, itu satu kewajiban kan gitu untuk rakyat. Kemudian dengan ilmu itu akan memahami ya. Kalau untuk Indonesia akhirnya itu perbedaan di antara kita umat yang kecil-kecil tadi itu, kalau dengan ilmu itu sebenarnya selesai itu Mas. Maaf ya kalau boleh saya matur sama dia. Kami dengan Kiai Halim ini, maaf bahasa Solonya itu besanan, besanan begitu. Beliau itu amaliyah dari memang amaliyah yang dikerjakan oleh teman-teman dari saudara kita dari Nahdlatul Ulama begitu. Saya yang dibesarkan dengan siraman Muhammadiyah gitu ya, ini amaliyahnya memang berbeda, tapi kami adalah besanan. Maka apa nanti solusi yang untuk kepada masyarakat? Memang kita beda kok, beda nggak ada masalah, tetapi saling memahami. Maka tadi ngaji, setelah paham kita bisa bersama-sama. Kemudian yang kedua, di dalam masyarakat itu menciptakan kemandirian, Mas. Kemandirian perilaku, kemandirian kebersamaan, dan kemandirian untuk peningkatan ini negeri. Kalau boleh saya melanjutkan sedikit itu ya. Bahkan kami hari ini sedang merancang, Mas, bagaimana masjid-masjid kita ini mengenal pahlawan-pahlawan nasional kita. Bahkan suatu hari nanti
lagu-lagu kebangsaan itu dikenalkan ada di tausiah-tausiah kita, karena itu karya-karya para ulama yang sangat luar biasa. Ngaten Mas, sedikit agak panjang. Baik, demikian ya Ibu Indah di Semarang. Semoga bisa difahami. Terkait dengan program atau acara yang hari Kamis nanti akan dikerjakan, akan dilaksanakan begitu Kiai ya Ustaz. Apa ini pengalaman paling berkesan selama melaksanakan acara demi acara dari tahun ke tahun? Itu apa ini Kiai sama Ustaz yang paling berkesan dari Kiai Halim? Ya, pengalaman paling berkesan ini kesibukan panitia itu yang sangat luar biasa, yang Masya Allah, Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi kesungguhan panitia dari menyiapkan acara dan dalam pelaksanaan, dan juga bagaimana menuntaskan setelah selesai acara ini. Masya Allah, ini luar biasa, dan Alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Semoga yang akan datang ini juga semakin lebih baik lagi, semoga semakin lebih baik lagi ke depan. Terus demikian Kiai ya. Ustaz Wasono, silakan. Masya Allah, saya ada pengalaman yang tersendiri Mas Sufyan tentang forum silaturahmi kemudian kegiatan ini. Ini adalah tentang kebersamaan. Ternyata dengan cara duduk bersama, kemudian bisa berbincang bersama, akan memunculkan hati yang saling akhirnya ngelenggono, memahami yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya betul-betul terkesan tatkala awal-awal sampai dalam perjalanan, maaf ya, saya menyebut ya, dari yang kemarin perbedaannya yang sangat luar biasa, setelah duduk bersama, berkegiatan bersama, akhirnya saling memahami tadi itu. Bahkan saya terngiang betul dengan pesan Al-Ustadz Allahyarham Ahmad Sukino. Pak Nur Hadi, kalau sudah duduk bersama seperti ini, nama-nama elemen ditinggalkan. Dilanjutkan oleh Al-Ustadz Nur Khalid kemarin itu, Pak Nur Hadi, kalau sudah duduk bersama seperti ini, logo-logo itu ditinggalkan. Karena kalau masih dipasang itu apa punya makna? Saya elemen ini duduk di sini, saya elemen ini duduk di sini. Tapi kalau sudah dihilangkan semuanya, saya umat Islam, Masya Allah, yang umat yang satu. Yang kedua, yang ketiga, saya terngiang dengan Al-Ustadz Ahmad Sukino itu, nanti dipersilahkan para ulama-ulama di forum silaturahmi ulama, silahkan mengisi di acara akad pagi kita. Jadi kita diperbolehkan sampai sana itu. Yang kalau toh sudah dianggap beda, tapi karena hati sudah memahami, ternyata juga itu. Kemudian yang akhir, yang tatkala maaf saya, karena saya biasa sebagai moderator maupun MC ya, saya mengajak para audien itu untuk bersolawat yang itu sedulur itu. NU sedulur, MTA sedulur, Muhammadiyah iku sedulur, elemen Islam kabeh sedulur, mula aja gelem diadu domba. Masya Allah, tatkala itu dilantunkan, banyak orang yang menangis ternyata, terkaget-kaget, ternyata aku sedulur ternyata. Saya itu ternyata saudara gitu. Jadi pengalaman ini yang membuat inspirasi saya, sehingga saya ini ada ruh dalam kebersamaan ini yang memang masyarakat membutuhkan, menunggu tentang kebersamaan ini. Ngoten Mas Sufyan kalau boleh. Baik, luar biasa ya Ustaz Kiai, kesan yang selama ini didapatkan. Ketika sudah bersama, menyatu, hilangkan sekat-sekat yang membuat ada gesekan. Gitu. Baik, di menit-menit terakhir, Kiai, Ustadz, barangkali ada himbauan dan harapan kepada pemirsa untuk turut mensukseskan acara di Kamis sore nanti, tanggal 25 September 2025. Silakan, Kiai. Untuk umat Islam Solo Raya, kami himbau untuk bisa menghadiri acara pada hari Kamis tanggal 25 September di Balai Kota. Ba'da maghrib kita hadir, nanti sholat isya berjamaah
bersama-sama di Balai Kota insya Allah dengan membawa hati yang penuh cinta kepada sesama umat Islam. Kita hilangkan rasa benci dendam kepada sesama umat Islam untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bangsa kita, bagi umat Islam Indonesia, untuk mengokohkan persatuan, mengokohkan ukhuwah, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju insya Allah. Baik, demikian Kiai ya. Ke Ustadz Nur Hadi, silakan. Sama intinya bagi saudara kita yang melihat flyer-flyer kami, ya, mendengar video-video kami, mohon untuk disebarluaskan. Baik. Kemudian yang kedua, di majelis-majelis taklim sudah kami buat flyer juga untuk diajak untuk hadir, itu nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah hadir membawa wudhu, sekali lagi karena kita akan sholat berjamaah di sana, hadir membawa wudhu itu. Kemudian yang terakhir adalah di tempat mengikuti seruan himbauan nasihat para ulama tentang persatuan, nanti ilmu itu pulang untuk dipraktekkan tentang kebersamaan, persatuan, dan kunci di situ. Kemudian yang terakhir kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang sudah memberikan izin pemakaian di Balai Kota, kemudian Bapak dari Kepolisian, dari Dinas Perhubungan, Dishub, kami sudah, kemudian dari Satpol PP, tidak lupa dari bagian umum Sekda Surakarta, yang juga dari Dandim kemarin juga hadir dalam koordinasi. Yang terakhir kami ucapkan banyak terima kasih kepada para ulama-ulama, elemen semuanya, wabil khusus kepada Majelis Tafsir Al-Quran, karena kami di Forum Silaturahmi Ulama ini ya kita banyak diberikan support ya dari Majelis Tafsir Al-Quran. Semoga langkah kita bersama ini oleh Allah menjadikan wasilah betul-betul persatuan di antara umat Islam yang akan membawa Indonesia ini menuju kepada kemajuan yang benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ternyata disampaikan insyaallah. Demikian Kiai, Ustaz. Terima kasih atas kerawahannya di kesempatan pagi hari ini. Semoga mencerahkan kita semuanya, pemirsa di rumah. Semoga acara pada hari Kamis nanti berjalan dengan lancar, sukses, lancar, dan tentunya berkah dan memberkahi Solo Raya dan sekitarnya, terutama bangsa Indonesia. Amin. Dari Solo untuk dunia, insyaallah. Dari Solo untuk dunia. Ya Ustaz ya. Terima kasih Kiai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian Kota Kita di kesempatan hari ini spesial membahas kegiatan insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis nanti, tanggal 25 September 2025, dengan tema mengokohkan ukhuwah, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kami himbau pada para pemirsa sekalian di rumah untuk turut mensukseskan dan menghadiri kajian di Balai Kota Surakarta dengan mengharapkan ridha Allah Ta'ala tentunya. Semoga acara tersebut lancar dan memberkahi semuanya, khususnya bagi bangsa Indonesia. Demikian Kota Kita di kesempatan pagi hari ini. Saya Sufyan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.